Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Melita Putri Renata dengan NIM 24040112112023. Di sini saya izin mempresentasikan mengenai laporan praktikum 5 untuk tugas praktikum radiologi diagnostik dan radioterapi yang membahas tentang pesawat Cobalt 60 dan TPS, Treatment Planning System. Nah, yang pertama yaitu yang saya bahas yaitu ada tujuan, yang kedua lokasi, yang ketiga ada alat dan bahan, keempat dasar teori, yang kelima hasil dan pembahasan, yang kelima ada daftar pustaka. Untuk yang pertama yaitu tujuan praktikum ada dua. Yang pertama yaitu mengenal dan mempelajari kegunaan pesawat Cobalt 60 untuk radioterapi. Yang kedua, mengenal dan mengetahui langkah-langkah untuk melakukan treatment planning system atau TPS. Terus yang ketiga ada lokasi, yang mana lokasi praktikum ini di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ajitma MPH Tugurejo, yang mana pada Rumah Sakit Umum Daerah Semarang, Jawa Tengah. Lalu untuk alat dan bahan, yang kemarin saya praktikum di rumah sakit tersebut ada pesawat Cobalt 60 dan software treatment planning system. Lalu ada dasar teori untuk melandasi atau melatar belakangi dari suatu praktikum tersebut atau meninjau dari praktikum tersebut ada radioterapi. Yang mana radioterapi adalah suatu jenis pengobatan yang menggunakan atau memanfaatkan radiasi pengion, yang mana sinar X dan sinar gamma, dan partikel lainnya untuk mematikan sel-sel kanker tanpa akibat fatal pada jaringan sehat di sekitarnya. Sehingga pelayanan radioterapi didukung oleh tim yang berpengalaman, yang mana terdiri dari dokter spesialis radiologi onkologi radiasi, fisikawan medis, radiografer, radioterapi, perawat onkologi, teknisi medis, dan personil lainnya yang berhubungan dengan pelayanan radioterapi. Lalu untuk dasar teori yang kedua yang mendasari yaitu quality control, yang mana quality control atau kontrol mutu di sini adalah suatu tindakan pengukuran yang rutin dilakukan untuk memonitoring performa visual dan uji kinerja dari peralatan, sehingga kualitas yang didapatnya atau keluarannya outputnya dapat terjamin nih buat untuk pengujian pasien. Salah satu rangkaian QA atau Quality Assurance dan Quality Control atau QC yaitu calibration atau pengukuran, di mana kalibrasi ini meliputi kalibrasi harian atau daily calibration, kalibrasi mingguan weekly calibration, dan kalibrasi bulanan atau monthly calibration. Lalu untuk dasar teori yang ketiga yaitu pesawat Cobalt 60. Dan apa sih pesawat Cobalt 60 di sini dan apa gitu? Pesawat Cobalt 60 menggunakan sumber radiasi bahan radioaktif Cobalt 60 yang menghasilkan sinar gamma. Nah, sinar gamma adalah istilah untuk radiasi elektromagnetik energi tinggi yang diproduksi oleh transisi energi karena percepatan elektron. Diketahui bahwa daya penetrasi sinar X dalam jaringan amat tergantung dari energi yang dihasilkan oleh tabung, maka makin tinggi perbedaan tegangan antara katoda dan anoda, makin besar pula daya tembus sinar. Yang artinya untuk tumor yang letaknya dalam diperlukan pesawat-pesawat dengan tegangan yang tinggi. Gamma bermuatan nol dihasilkan akibat transisi inti nukleon. Sumber atau head source Cobalt 60 berada pada gantry yang dapat diukur penyudutannya dari 0 sampai 360 derajat. Lalu untuk dasar teori yang selanjutnya yaitu TPS atau Treatment Planning System. Di sini perencanaan radioterapi dilakukan melalui perangkat lunak yang digunakan saat memberikan dosis radiasi kepada pasien, yang mana ini dikenal dengan sebagai treatment planning system. Di treatment planning system tersebut ada dua sasaran nih radiasi. Apa sih dua sasarannya? Yaitu ada organ at risk dan volume target volume. Yang mana organ at risk ini adalah organ yang sehat yang harus dilindungi atau harus biar tidak terkena radiasi. Dan yang kedua ada planning target volume, ini merupakan sasaran utama untuk radiasi.
Hubungan antara volume target dan OR dengan radiasi dosis ditunjukkan oleh sumbu X dan Y dalam dos volume histogram atau DVH dan kurva isotop. Kurva isotop menunjukkan jumlah energi radiasi yang terdistribusi dalam volume target dan OR di sekitarnya. Lalu selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, kemarin belajar di Rumah Sakit Tugurejo, kita belajar quality control pesawat Cobalt 60. Itu ada 3 cek. Yang pertama ada safety check, yang mana safety check digunakan untuk menghindari kecelakaan radiasi. Kayak kita pekerja radiasi untuk safety check berhati-hati untuk agar tidak terdapat kecelakaan saat radiasi baik dari pekerja maupun dari pasiennya. Yang kedua yaitu mechanical check. Yang mechanical check poin pertama yaitu mengecek indikator lampu, yang mana ketika BEM on, lampu akan menyala. Terus interlock pintu. Apa sih gunanya interlock pintu ini? Nah, interlock pintu ini digunakan untuk mencegah kecelakaan radiasi. Lalu ada komunikasi audiovisual. Di sini ada intercom dan CCTV. Yang mana intercom ini digunakan untuk komunikasi antar pekerja radiasi dengan pasien. Kayak misal kita untuk menyuruh pasien untuk diam agar tidak bergerak, untuk mengkonstruksi pasien, untuk pasiennya kalau ada apa-apa bisa bilang juga, kita bisa tahu juga dari intercom kita bisa menginstruksi kepada pasien agar pasien tersebut tetap tenang, tidak bergerak-gerak. Terus ada CCTV digunakan untuk memonitoring pasien ketika penyinaran pada pergerakan pasien. Kita bisa melihat pergerakan pasien itu dari CCTV, dari jarak jauh. Karena kalau dari jarak dekat kita dapat paparan radiasi. Jadi otomatis kita dari jarak jauh melalui CCTV dan intercom tadi untuk menggunakan komunikasi kepada pasien, yaitu komunikasi audio visual. Terus yang selanjutnya yaitu well amount survimeter khusus untuk Cobalt 60. Karena meskipun Cobalt 60 itu masih ya sudah off, tapi tetap masih melakukan radiasi atau memancarkan radiasinya. Terus pada pesawat Cobalt 60 ini posisi isocenter dengan toleransi plus minus 1 mm. Lalu optical distance indicator atau ODI dengan toleransi plus minus 2 mm dengan SSD 100 plus minus 15 cm. Nah, pergerakan ini naik turun. Lalu buka lapangan toleransi plus minus 2 mm, bukaan kolimator di Rumah Sakit Tugurejo ini 10 kali 10 dengan waktu penyinarannya yaitu 1 menit. Terus selanjutnya ini ODI yaitu optical distance indicator tadi harus tetap 100, dalam keadaan semula harus tetap 100. Jadi tidak boleh berubah-berubah. Lalu ada cek suhu dan kelembapan, yang mana cek ini tidak boleh melebihi dari 26 derajat. Suhunya tidak boleh melebihinya ya. Terus lanjut yang ketiga ada dosimeter check. Di sini individual block untuk pengganti MLC pada linek. Karena di Rumah Sakit Tugurejo ini kita kan tidak menggunakan linek. Jadi kita menggunakan obat. Jadi kita untuk bisa menggantikan yaitu menggunakan individual block. Gimana sih cara pembuatan individual block ini? Yaitu cara pembuatannya individual block yaitu dari TPS, lalu pakai alat molding, dicetak pakai panduan styrofoam yang tahan panas karena bahannya seropen. Ketebalan individual blok di Rumah Sakit Tugurejo ini yaitu 7 cm. Setelah melakukan trial dan error untuk kompensasi ke radiografer, maka kita harus meminimalkan individual blok ini. Terus poin 2 yaitu cek radiasi paparan. Yang mana cek radiasi paparan untuk proteksi radiasi itu untuk mencegah efek deterministik dan meminimalisir efek stokastik. Pada pekerja radiasi yaitu dosisnya 20 milisievert per tahun, dan untuk masyarakat yaitu 1 milisievert per tahun. Semua sudut gantri dicek radiasi paparannya dari sudut 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Bukaan kolimator 40 dikali 40 dengan kolimasi 40 derajat. Di Cobalt 60 tidak perlu cek output efektif. Yang di sini yang digunakan hanya perlu cek dengan cek output absolutnya. PDD-nya atau efektifnya di Cobalt tetap sama, yaitu 80,4.
Dalam melakukan kuisi, setiap melakukan kuisi, kita harus mencatatnya nih, agar kan di setiap kuisi atau quality controlnya itu berbeda-beda nih, agar kita mengetahui nih jaminannya lebih kualitas yang baik dan benar. Terus kuisi ini dilaksanakan bulanan dengan suhu yang tadi udah dijelaskan, yaitu lebih dari 26 derajat. Lalu TLD dicek setiap 3 bulan dan langsung bisa mengeluarkan nilai. Lalu untuk selanjutnya yaitu belajar juga mengenai treatment planning system nih. Kemarin belajar tentang mengenai alur-alur planning system dan kayak fisika medis harus mengetahui apa aja gitu. Jadi yang pertama untuk alur treatment planning system ini, yang pertama yaitu datang ke administrasi, yang kedua bertemu dengan dokter onkologi dan melakukan pemeriksaan fisik dan penunjang untuk menentukan diagnosis dan stadium kanker. Terus yang ketiga, jika pasien didiagnosis dengan kanker yang memerlukan radioterapi nih, kayak misal pasien tersebut harus benar-benar melakukan radioterapi karena pasien ini udah terlalu penyakitnya udah terlalu dalam dan lain-lain. Dokter spesialis onkologi tersebut akan merekomendasikan untuk treatment planning system dan menyiapkannya nih. Terus yang keempat yaitu penentuan dosis. Nah, penentuan dosis ini juga dilakukan oleh dokter. Lalu, dokter membuat surat perintah ke radiografer untuk CT planning beserta batasan-batasannya. Yang keenam yaitu titik origin dibuat radiografer pada saat CT planning tadi. Jadi, CT planning tadi yang membuat titiknya itu yang pertama itu dibuat oleh radiografer. Terus lalu fisikawan medis membuat setup reference dan mencari titik tengahnya nih. Kemudian data dan gambar dikirim ke komputer contouring. Di komputer planning membuat total dose, lalu isi device statistik. Lalu menggambar arah sinar oleh fisikawan medis agar tidak mengenai OR. Nah, pada menggambar arah ini, fisikawan medis ini diberikan kreatif nih, agar semakin sedikit semakin sempit untuk melindungi dosis, maksudnya untuk melindungi OR semakin baik, semakin sempit arah ininya buat melindunginya semakin bagus, itu semakin bagus buat kita penyinarannya agar tidak terkena OR. Terus yang terakhir, memastikan semua planning dosis tercapai, tidak ada yang merah. Nah, di software kemarin tuh ada berwarna merah. Tandanya itu harus mengulang dari awal, harus menggambar lebih arah yang bagus lagi agar bisa untuk mencapai targetnya yang baik untuk tembus di radiasi untuk perencanaan radioterapinya. Lalu, sebelum itu, fisikawan medis untuk bisa planning itu harus mengetahui 3 macam nih. Harus mengetahui 3 macam. Yang pertama yaitu target radiasi, yang kedua ada dosis dan fraksi, yang ketiga ada teknik yang digunakan nih apa aja di rumah sakit tersebut. Target radiasi seperti targetnya di mana, luas apa, bentuknya itu seperti apa. Dan yang membuat target radiasi ini yaitu dokter. Dan ngomong-ngomong target radiasi, ada 3 nih, yaitu ada GTV, ada CTV, dan ada PTV. Nah, apa sih itu? GTV adalah daerah yang teraba ada benjolan kanker gitu lah. Terus yang kedua ada CTV, yaitu daerah atau organ yang masih memungkinkan adanya penyebaran kanker. Terus pada Rumah Sakit Tugurejo kemarin tuh daerah biru yaitu daerah dokter, dan kuning itu fisikawan medis. Terus ada PTV. PTV itu gabungan dari daerah GTV, CTV, dan margin. Untuk margin pada statis itu 3 mm dan untuk dinamis 5-7 mm. Yang kedua yang harus paham banget nih, dosis dan fraksi. Dosis dan fraksi, total dosis yang akan dikenakan dalam target untuk pelaksanaan radioterapi. Yang mana total dosis atau dosis dan fraksi ini penting banget nih. Kita harus mengetahui dosisnya berapa untuk pasien penyakit apa dan lain-lain. Kita harus mengetahui banget untuk agar tidak salah pemberian dosis kepada pasien. Lalu yang ketiga yaitu teknik yang digunakan. Nah, kemarin di Rumah Sakit Tugurejo kita masih menggunakan 2D dan 3D. Menggunakan treatment planning-nya, ya Allah. Menggunakan treatment planning-nya pada masih 2D dan 3D. Lanjut untuk daftar pustakanya bisa dilihat. Menggunakan ini saya. Nah, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan untuk
memenuhi tugas praktikum radiologi, diagnosis, dan radioterapi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan saya berbicara, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.